Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah PKB online GPIB Erene. Pada ibadah PKB malam ini, Kamis 14 Oktober 2021, pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Diaken Servi Mentang. Dan untuk memulai ibadah, saya undang Bapak-Bapak bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama isi Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya, meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya, meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 18 ayat 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Doa pembukaan. Ya Tuhan Allah yang bertahta di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada malam ini Engkau berikan hari yang baik untuk kami dapat beribadah PKB kembali. Tenangkanlah hati kami dan berikanlah Roh Kudus-Mu di tengah ibadah ini, serta berkatilah pelayan firman Bapak Diaken Servi Mentang. Demi Yesus Tuhan dan perantara kami. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 118 ayat 1, 5 sampai 8. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Selamat malam, rekan-rekan PKB, salam sehat. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita membuka pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang 10, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami, bantu kami untuk menangkap makna firman Tuhan, dan berilah kami ketaatan di dalam kami melakukannya, di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.
sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak-bapak. Tema kita pada malam hari ini menyikapi pencobaan. Tema ini sangat pas buat kita para kaum bapa, di mana sebagai imam, sebagai suami, sebagai ayah di tengah-tengah keluarga, kita harus menjadi bapa yang kuat, bapa yang teguh berdiri, dan juga tidak pernah menyerah di dalam menghadapi segala pencobaan kehidupan. Kata pencobaan memakai kata dari peiramos yang berasal dari kata peira yang berarti mengalami. Kata peiramos disandingkan dengan kata pistos yang berarti setia. Dari pribadi Allah yang tidak membiarkan dan meninggalkan mereka dikala menghadapi pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Tuhan tidak pernah mencobai, dan pencobaan yang kita hadapi bisa berasal dari mana-mana. Di mana kita berada pasti ada pencobaan. Pencobaan itu bisa dari dalam diri kita sendiri, pencobaan itu bisa datangnya dari si jahat, dan pencobaan ini membuat kita kadangkala jatuh. Pencobaan ini kadangkala membuat kita kuat, dan pencobaan ini membuat kita semakin sadar bahwa saya punya kelemahan di area ini. Dan pencobaan yang dihadapi membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berdiri sampai dengan saat ini. Kalau kita melihat ke belakang, sudah ratusan bahkan ribuan pencobaan, masalah, tantangan yang kita hadapi, dan kita masih ada sampai hari ini. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita menghadapi tantangan, ternyata Tuhan itu setia. Tuhan itu memberikan selalu jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan waktu ia di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam bacaan kita saat ini, dia menerima surat dari rekannya Stefanus, dan dia melihat bahwa kondisi jemaat di Korintus pada saat itu, pada waktu Paulus melayani, kondisi jemaat yang bertumbuh, kondisi jemaat yang benar-benar baik secara moral dan juga iman. Tetapi setelah membaca surat yang disampaikan oleh Stefanus dan rekan-rekannya, Paulus sedih karena di dalam surat itu disampaikan bahwa kondisi jemaat Korintus mengalami kemerosotan baik secara moral maupun secara iman.
Jemaat Korintus yang sangat heterogen, jemaat yang begitu banyak beragam suku bangsa di situ, dan membuat mereka akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala, hawa nafsu. Padahal Paulus bersama dengan rekannya Priscilla dan Aquila, mereka membangun jemaat Korintus pada saat itu kurang lebih 1 tahun 6 bulan dibangun. Bahkan Paulus dan juga rekan-rekannya membangun sekolah Alkitab di samping rumah ibadat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Korintus adalah jemaat yang mengalami krisis pada saat itu. Kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Rasul Paulus mengingatkan, memberitahukan kepada jemaat di Korintus, bangsa Israel itu sebagai peringatan dan contoh. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan akhirnya mereka harus mati semua di padang gurun, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Mereka melakukan penyembahan berhala, melakukan percabulan, melakukan mencobai Tuhan, dan juga bersungut-sungut. Inilah dosa yang bangsa Israel yang akhirnya membuat mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana waktu mereka berbuat jahat, mereka tahu Tuhan sudah mengampuni dosa mereka, tapi mereka tetap aja masih melakukan dosa, bebal, bersungut-sungut. Sudah keluar dari Mesir ke padang gurun, tapi mereka bilang lebih baik kami di Mesir. Kami perlu pilih aja pemimpin yang baru. Mereka bersungut-sungut, percabulan. Mereka menyembah, mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab pada saat itu. Penyembahan berhala. Bagaimana mereka menyembah Baal Peor, mereka membangun patung lembu emas, mencobai Tuhan. Mereka sudah lihat dan mereka sudah mengalami apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, tapi mereka masih kurang percaya, bahkan tidak percaya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau disampaikan kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus menegaskan dalam bacaan kita saat ini bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan itu yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan mereka. Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan, bahkan sebaliknya Allah memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Paulus mencoba mengarahkan perspektif mereka agar jangan mereka masuk ke dalam pencobaan yang mereka buat sendiri dan kemudian menyalahkan Allah apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada 3 poin yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Itu yang pertama. Dalam masa pandemi ini semua. Kenapa itu biasa? Ya karena nggak hanya kita yang mengalami, nggak hanya Jakarta, nggak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami pencobaan, mengalami pandemi. Dalam menghadapi pencobaan, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah terus bangkit lagi. Saya kasih contoh orang-orang yang menang dalam pencobaan. Ada Yusuf,
Kita tahu bagaimana dia digoda oleh Potifar, dia lari. Sadrak, Mesak, Abednego, dia berpegang teguh kepada Allahnya, nggak mau menyembah patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Ayub sudah kehilangan segalanya, tapi mau bilang, terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Para rasul yang bersama-sama dengan Yesus juga mengalami pencobaan. Bahkan Petrus pun harus menyangkal, Yudas pun harus menjual, kalah dengan pencobaan. Dan Yesus yang dia menang ketika dia baru dibaptis, dia harus dicobai di padang gurun. Dia menang. Dan ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang kalah, yaitu seperti Yudas, tadi Yudas, dia menjual Yesus, dia bukannya bertobat, berbalik, tetapi dia malah mau gantung diri. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak contoh dalam Alkitab orang-orang yang mengalami pencobaan, dan pencobaan ini biasa. Kita para bapak saat ini ada yang masih bekerja, ada juga yang belum bekerja karena PHK, ada juga yang masih bekerja hanya menerima gaji pokok, dan menerima gaji pokok itu pun dipotong. Bagaimana respon kita sebagai kaum bapak? Apakah kita bersungut-sungut dengan kondisi yang ada? Yang kedua, Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu benar kondisi kita. Tuhan tahu sekali kekuatan kita seperti apa. Dan pencobaan itu yang dihadapi, Tuhan gak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu beri kita jalan keluar. Mari kita lihat pandemi saat ini. Akhirnya pemerintah memberikan solusi dengan supaya masyarakat divaksin. Itu kan jalan keluar supaya masyarakat lebih kuat secara imun, lebih sehat. Tetapi kalau kita juga sebagai masyarakat tidak mendukung program pemerintah, kita artinya perlu dipertimbangkan lagi. Tuhan itu selalu berjalan keluar, tapi persoalannya apakah kita mau taat, kita mau ikut apa yang pemerintah mau. Selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Dan yang ketiga, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh dalam pencobaan. Kalau orang melihat kita punya banyak sesuatu, kita punya barang-barang yang bermerek contohnya, ternyata bukan itu yang membuat bahagia. Yakobus mengatakan waktu kita menghadapi pencobaan, itulah kebahagiaan. Waktu kita hadapi pencobaan itu kita punya kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan itu? Pada waktu kita andalin Tuhan. Pada waktu Tuhan memberi kita jalan keluar. Pada waktu kita yang lemah ini secara daging, Tuhan beri kita kekuatan. Kita bisa melewati berbagai pencobaan.
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Karena penting, kebahagiaan itu sangat penting. Ya. Dan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menyertai kita. Waktu kita di masa pandemi ini mau mengandalkan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh tetap ada dalam persekutuan. Ya, kita berdoa ke depan, ya, kita bisa ibadah PKB bisa tatap muka. Ya. Semua kita ikutin aturan yang ada. Kita bersyukur. Bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kita semua selama kita menginjak tanah, kita akan menghadapi namanya pencobaan. Selama kita bernafas, selama kita ada dimanapun, di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, di gereja, kita akan diperhadapkan dengan pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus selalu berkata, ya, tetaplah berdoa, tetaplah berjaga-jaga. Kita nggak tahu hari besok akan jadi seperti apa. Tapi waktu kita ngandalin Tuhan, kita berdoa, benar-benar bertelut kepada Tuhan, dan kita tetap berjaga-jaga, pasti kita akan melewati pencobaan-pencobaan itu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita responi firman Tuhan dari Gita Bakti 71, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah dan tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami sebagai kaum bapa, agar kami kuat, agar kami tetap berdiri teguh dalam menghadapi pencobaan
dengan tetap berdoa dan juga tetap berjaga-jaga. Biarlah Tuhan kami menjadi kaum bapa yang boleh tetap bangkit waktu kami jatuh, dan kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi pencobaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Persekutuan Pekat PKB dalam ibadah-ibadah streaming. Tuhan memberkati, biarlah setiap anggota PKB boleh terus menikmati kasih karunia Tuhan. Berkati pengurus tingkat jemaat, pengurus sektor yang terus melakukan program-program, melakukan kegiatan peribadahan di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk panitia charity, Christmas charity konser, dan juga kegiatan-kegiatan Santa Claus yang akan direncanakan diadakan pada bulan Desember. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan-kegiatan ini sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah minggu yang dilakukan tatap muka. Tuhan berkati setiap ibadah yang berlangsung dengan kehadiran 50%. Tuhan tolong ibadah di Sola Fide dan di Sola Grazia sehingga berjalan semua karena pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta Ina dan juga pendeta Ana dalam keluarga dan juga pelayanan. Tuhan berkati Penatua, Diaken, pengurus Pelkat, Komisi BPPJ. Tuhan berkati semua pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi jemaat yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, atau mungkin yang masih terpapar COVID-19 sampai dengan hari ini. Tuhan tolong, biarlah Engkau yang terus memulihkan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang melayani ibadah saat ini Tuhan, liturgos, inforkom, main musik, memandu lagu. Tuhan, biarlah pelayanan ini boleh berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Kami adalah alat-Mu Tuhan, bantu kami untuk menjadi alat yang kudus dan berkenan, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan pemimpin kami Pak Jokowi bersama dengan wakil, bersama dengan kabinetnya Tuhan, TNI Polri. Tuhan, berkatilah program-program yang mereka buat Tuhan, secara khusus di masa pandemi ini. Proses vaksinasi Tuhan, biarlah Tuhan berkati agar semua masyarakat Indonesia bisa menerima vaksin ini Tuhan. Dan juga kami sebagai masyarakat tetap mendukung setiap program-program yang mereka lakukan. PPKM yang terus berjalan, Tuhan tolong sehingga segala sesuatu bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, kalau kondisi dalam masa pandemi ini Tuhan yang terpapar COVID sudah banyak yang mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang pemerintah lakukan, kami tetap mendukung dan berdoa bagi mereka. Hikmat Tuhan, terus Tuhan tambah-tambahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan tolonglah kami untuk tetap menjadi kaum bapa yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 80 ayat 1 dan 3. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Doa persembahan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami yang kami persembahkan dengan segala kerendahan diri dan hati kami. Kami mohon, terimalah dan berkatilah persembahan ini. Berkatilah pula gereja kami yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak tetap berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi dari Gita Bakti 208, Tak Ku Tau Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada
esok. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.